tutupan. Kalau di sini kan kelihatan semua. Nanti sekali-sekali di depan. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Saya tadi kok dengar ya, ada satu kata yang saya belum pernah dengar di kota kabupaten lain, yaitu polke. Wah, saya pengen tahu, kalau saya nyebut polke berarti saya pengen dengar yang lain juga teriak polke. Katanya itu hanya ada di Boyolali, katanya. Iya. Sekarang saya pengen lihat sendiri. Siap? Siap. Coba. Polke. 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 Waduh, memang tepuk tangan untuk semua. Hebat semua ini. Oke. Kata orang tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan dulu ini. Kita di sini karena apa? Karena Mas Didi terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia di Jakarta. Jadi kita semua ini menghadiri tasakurannya beliau, Mas Didi Haryadi. Jadi selamat kepada Mas Didi, tapi sekaligus ada kata selamat, ada juga kewajibannya ini Mas Didi. Berarti semua masyarakat yang rawuh pagi ini ingin melihat kita semua menjadi lebih baik selama kita punya Mas Didi di Senayan, di DPR RI. Betul kan? Nah, jadi Mas Didi PR-nya banyak ini berarti. Terus juga terima kasih kepada sesepuh kita Mas Seno Gede yang tadi sudah menyapa dan memberikan apa yang ada di hati beliau. Jadi saya benar-benar merasa kagum dan merasa terhormat karena Mas Seno Gede punya perhatian kepada saya dan kepada Mas Marsono. Nah, tadi kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi udah kenal saya ya? Tahu. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andika. Gampangnya itu, walaupun kalau dipanjangkan Andika Muhammad Perkasa, tetapi yang diingat cukup Andika. Supaya tidak lupa. Seperti Marsono, mengingat satu kata itu lebih gampang. Jadi nama saya Andika, saya punya orang tua, bapak saya itu aslinya Magelang. Jadi tinggal setengah jam lagi di sanalah bapak saya dilahirkan, dibesarkan, dan kemudian melahirkan mendidik anaknya yang namanya Andika. Dan saya merasa setelah diberikan tugas oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon gubernur, saya merasa sebuah kehormatan karena saya diminta untuk kembali ke kampung halaman saya sendiri. Kulo putra asli Tulen, Jawa Tengah. Polke. Polke. Polke ya? Polke. Tepuk tangan untuk beliau yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi. Nawirawan TNI Bapak Bakti Agus Fajari Bibit Waluyo
Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi selaku calon gubernur Jawa Tengah. Tangannya diangkat. Semuanya tertawa. Sambil tertawa lagi. Boleh ada yang sedih karena jembatannya seneng nopo boten duit jembatannya seneng ya. Nah, jadi nek liwat iku kudu wong telu, nek wonge rada lemu ya wong siji setengah. Nggih wonten suwun. 1, 2, 3. Izin Bapak. Hasil survei terus Kompas Mas. Ya, hasil survei Kompas tadi pagi saya sudah sampaikan di di Sapa Pagi juga di jam 7.30 tadi bahwa paslon 02 itu ada selisih 0,7 ya. Tapi itu dilakukan sebelum sebelum debat dilakukan. Padahal ada 43,1. Intinya hari ini pemenangnya masih yang belum menentukan pilihan. Nah, karena Jawa Tengah ini adalah pemilihnya sudah cerdas, tentu akan menentukan pilihan itu setelah melihat program dari paslon. Nah, kalau kita lihat dari di mana sih ruang untuk menentukan pilihan program itu, ya salah satunya melalui kampanye terbuka, kemudian melalui debat kemarin itu kita lihat bahwa program-program yang real yang bisa menyelesaikan permasalahannya masyarakat itu terlihat lebih firm yang disampaikan oleh 02 yaitu Pak Lutfi maupun Das Yassin. Menurut kami ini adalah menjadi salah satu hal utama ya untuk modal utama. Kemudian yang kedua terkait dengan pengalaman. Nah, kedua tokoh 02 ini baik itu Pak Lutfi maupun Das Yassin itu dua-duanya adalah orang yang berpengalaman di Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu. Karena dia berpengalaman ini perlu di dalam menyelesaikan permasalahan tentu mereka sudah ngerti 35 kabupaten kota ini masalahnya apa saja. Kemudian solusinya apa, kendalanya apa, itu otomatis sudah paham, sudah jauh lebih paham untuk bisa menyelesaikannya. Saya kira masyarakat Jawa Tengah itu sudah mengerti siapa yang harus dipilih setelah kemarin ide dan gagasan disampaikan kedua belah pihak itu sudah kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang dari sejak awal 02 ini sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah sehingga pemilihnya banyak, pendukungnya banyak dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu. Kemudian kalau tadi disampaikan kenapa popularitasnya lebih lama tapi popularitas lebih, karena memang kedua tokoh ini tidak untuk mencari mencari popularitas saja pada saat dia bekerja, tetapi dia benar-benar kerja sebagaimana tagline yang diangkat di dalam pemilu. Ini dalam menjadi satu. Jadi ngopeni ngelakoni itu benar-benar memang dilakukan bukan hanya pada saat pemilu, tapi jauh sebelum pemilu itu sudah melakukan. Bukan hanya basisnya pencitraan. Kalau pencitraan banyak orang yang tidak kerja tapi dianggap kerja, tapi ini benar-benar dia kerja. Misalnya Das Yassin itu menyelesaikan bantuan kepada pondok pesantren, kemudian guru madin, kemudian beberapa hal yang lain yang sudah dikerjakan. Kemudian begitu juga dengan Pak Lutfi, penegakan hukum bagus, kemudian angka kriminalitas terus menurun. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting. Benar-benar memang konsen pada saat mereka bekerja di institusi masing-masing kemarin ya. Ini yang penting juga kita sampaikan ke selamat datang hingga hari ini di Debres semuanya tertawa. Kita riang gembira, terus tidak boleh saling menyakiti meskipun kita beda pilihan. Datang.